Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Dilema Inter, lepas Calhanoglu ke Galatasaray atau perpanjang kontrak. Hakan Calhanoglu kembali membuktikan kelasnya sebagai tulang punggung Inter Milan. Setelah membawa Turki ke Piala Dunia 2026, gelandang berusia 32 tahun ini kembali ke Appiano dengan semangat membara. Gol spektakulernya ke gawang Roma di pekan ke-31 Serie A, menjadi bukti bahwa meski usia bertambah, kualitas tendangan jarak jauhnya tetap menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Namun, di balik kegemilangan tersebut, sebuah awan mendung mulai menyelimuti masa depannya di San Siro. Dengan kontrak yang berakhir pada Juni tahun 2027, Inter Milan kini berada di persimpangan jalan. Bukan rahasia lagi jika Galatasaray memiliki ambisi besar untuk membawa pulang pahlawan nasional Turki tersebut. Setelah upaya yang gagal pada musim panas lalu, klub raksasa Istanbul tersebut dikabarkan siap kembali menyerang pada Juni mendatang. Bagi Calhanoglu, pulang ke tanah leluhur selalu menjadi opsi yang emosional. Lampaui Boninsegna, Lautaro kini sah jadi pencetak gol terbanyak ketiga Inter Milan. Sepak bola Italia sempat menahan napas saat Lautaro Martinez menepi akibat cedera di Norwegia. Namun, setelah 46 hari penantian El Toro kembali ke kandangnya, San Siro, dengan cara yang paling spektakuler, sebuah ledakan performa yang membuktikan mengapa ia adalah nyawa bagi Nerazzurri. Kemenangan telak 5-2 atas Roma pada matchday ke-31 Serie A bukan sekadar tambahan 3 poin, melainkan panggung bagi sang kapten untuk menegaskan statusnya sebagai legenda hidup Inter Milan. Kemenangan atas Roma membawa Inter Milan mengoleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Di bawah arahan taktis yang matang, kehadiran Lautaro memberikan dimensi yang berbeda bagi Inter. Tampaknya, Inter mungkin terlihat seperti tim yang kuat. Namun bersamanya, Inter adalah mesin tempur yang mematikan. Kembalinya Lautaro tepat di fase krusial musim ini memberikan suntikan moral yang masif bagi rekan setim dan seluruh pendukung yang memadati tribun. Mitos keunggulan 7 poin di 7 laga sisa, sejarah Serie A berpihak pada Inter Milan. Kemenangan meyakinkan Inter Milan atas Roma akhir pekan lalu meniupkan angin segar dari sisi histori dan kalkulasi peluang memenangkan Scudetto musim ini. Dengan sisa 7 pertandingan, Inter Milan asuhan Christian Cifu kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas Napoli asuhan Antonio Conte. Dalam sejarah panjang Serie A, situasi ini hampir selalu berakhir dengan pesta juara bagi tim pemuncak klasemen. Namun, di Appiano, kata santai adalah tabu. Jika kita menengok catatan sejarah, statistik sangat berpihak pada Nerazzurri. Hanya ada satu preseden buruk di Serie A di mana sebuah tim gagal juara meski unggul 7 poin di sisa 7 laga, yakni Lazio era Sven-Goran Eriksson pada musim 1998, yang secara dramatis disalib oleh AC Milan. Selain statistik itu, sejarah mencatat bahwa keunggulan sejauh ini biasanya menjadi jaminan trofi. Namun, Inter memiliki luka segar dari musim lalu. Saat itu, mereka harus merelakan gelar jatuh ke tangan Napoli setelah drama di pekan-pekan terakhir. Itulah mengapa Cifu dan manajemen terus menyerukan kewaspadaan penuh. Inter Milan putuskan nasib Pavard, tak ada tempat di skuad Cifu. Masa depan Benjamin Pavard menjadi salah satu teka-teki terbesar yang harus segera dipecahkan oleh manajemen Inter Milan, menjelang berakhirnya musim ini. Bek internasional Prancis yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Olympique Marseille tersebut, berada di persimpangan jalan karir yang krusial. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa manajemen Nerazzurri telah mengambil keputusan bulat terkait masa depan mantan pemain Bayern Munchen tersebut. Keputusan untuk melepas Pavard secara permanen memberikan ruang bagi Inter untuk bergerak lebih lincah di bursa transfer musim panas mendatang.
Dana hasil penjualan Pavard nantinya akan dialokasikan untuk memperkuat sektor pertahanan, terutama dengan rumor ketertarikan Inter pada pemain seperti Vicario atau bek tengah muda potensial lainnya. Bagi Cifu, memiliki skuad yang ramping dan pemain yang 100% berkomitmen pada proyeknya adalah prioritas utama untuk menjaga dominasi Inter Milan di Serie A. Oktri segera gelar rapat strategis, bahas perpanjangan kontrak dan target kiper Inter. Memasuki pekan pertama April tahun 2026, hiruk-pikuk di markas Inter Milan, Viale della Liberazione, mulai memanas. Bukan hanya soal mempertahankan keunggulan di klasemen Serie A, tetapi juga mengenai masa depan jangka panjang klub. Pemilik Nerazzurri, Oktri telah memulai rangkaian pertemuan krusial dengan seluruh jajaran direksi klub. Laporan eksklusif dari FVC Inter 1908 mengungkapkan bahwa agenda utama dalam pertemuan ini adalah sinkronisasi visi antara aspek finansial dan teknis, dengan satu nama besar muncul sebagai prioritas utama, Guglielmo Vicario. Pertemuan pekan ini tidak hanya membahas satu nama pemain, tetapi juga menetapkan garis komando baru dalam kebijakan transfer. Oktri ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran di bursa transfer sejalan dengan stabilitas ekonomi klub. Di Marzio, Inter, Milan, Juve, dan Napoli berebut tanda tangan Goretzka. Bursa transfer musim panas mendatang diprediksi akan memanas lebih awal. Salah satu nama yang menjadi pusat perhatian adalah jenderal lapangan tengah Bayern Munchen, Leon Goretzka. Setelah memenangkan segalanya bersama raksasa Bavaria, pemain asal Jerman ini dipastikan akan mencari tantangan baru, dan Italia tampaknya menjadi destinasi favorit sang gelandang. Pakar transfer terkemuka, Gianluca Di Marzio, baru saja membocorkan peta persaingan klub-klub Serie A yang mengincar jasa pemain berusia 31 tahun tersebut. Kontrak Goretzka yang akan habis menjadikannya salah satu aset paling berharga di pasar transfer. Secara teknis, ia akan berstatus parameter zero atau bebas transfer. Namun, seperti yang ditekankan oleh Di Marzio, mendatangkan pemain sekelas Goretzka tidaklah benar-benar gratis. Klub peminat harus menyiapkan dana besar untuk bonus tanda tangan, nilai yang signifikan sebagai pengganti biaya transfer, komisi agen, angka fantastis untuk memuluskan negosiasi. Derby de Italia, Inter Milan dan Juventus berebut tanda tangan Zeki Celik. Persaingan antara Inter Milan dan Juventus tidak hanya panas di atas lapangan hijau, tetapi juga merembet ke meja perundingan bursa transfer. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kedua raksasa Serie A ini sedang terlibat dalam perburuan untuk mengamankan jasa bek sayap AS Roma, Zeki Celik, pada musim panas mendatang. Pakar transfer kenamaan, Gianluca Di Marzio, mengungkapkan bahwa pemain internasional Turki berusia 29 tahun tersebut bakal menjadi komoditas panas setelah dipastikan akan meninggalkan Stadio Olimpico, dengan status bebas transfer. Zeki Celik saat ini sudah menapakkan satu kakinya di luar AS Roma. Pihak klub ibu kota dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya yang akan segera habis. Situasi ini menjadikannya pemain berstatus free agent pada Juni mendatang. Kondisi gratisan ini tentu memicu insting BP Marotta, presiden Inter Milan yang dikenal sebagai pakar dalam merekrut pemain bintang tanpa biaya transfer. Revolusi lini belakang Inter, Pedula bocorkan 3 rekrutan anyar dan nasib Bastoni. Bursa transfer musim panas 2026 memang belum resmi dibuka, namun raksasa Serie A, Inter Milan, dikabarkan sudah menyusun rencana besar. Pakar transfer ternama, Alfredo Pedula, baru saja merilis bocoran panas melalui kanal YouTube-nya mengenai pergerakan Nerazzurri. Inter Milan diprediksi akan melakukan perombakan besar di sektor pertahanan, dengan potensi kepergian pemain kunci dan faktor usia pemain veteran. Manajemen Inter dikabarkan siap mendatangkan 2 hingga 3 bek tengah baru. Salah satu poin paling mengejutkan dari laporan Pedula adalah situasi Alessandro Bastoni.
Setelah Santer dikabarkan diminati oleh FC Barcelona, Pedula mengonfirmasi bahwa peluang Bastoni meninggalkan Milano kini lebih besar dari sebelumnya. Banyak filosofi mengenai penilaian harga Bastoni. Namun, kali ini ada peluang nyata dia bisa meninggalkan Inter karena berbagai alasan, ujar Pedula. Selain faktor Bastoni, lini belakang Inter memang berada di ambang perubahan era. Dua sosok senior, Stefan De Vrij dan Francisco Acerbi, dikabarkan sudah mendekati pintu keluar. Tanpa kontrak baru untuk para veteran, Inter wajib mendatangkan setidaknya 2 hingga 3 bek untuk menjaga kedalaman skuad Cifu musim depan. Di Marzio jelaskan mengapa transfer Bastoni ke Barcelona sulit terwujud. Masa depan benteng pertahanan Inter Milan, Alessandro Bastoni, kini menjadi perbincangan hangat di pasar transfer Eropa. Pakar transfer kenamaan Sky Sport, Gianluca Di Marzio, memberikan konfirmasi mengenai ketertarikan raksasa La Liga, Barcelona, terhadap bek kidal timnas Italia tersebut. Meski minat dari kubu Katalan bukan sekadar isapan jempol, Di Marzio menekankan bahwa jalan menuju kesepakatan masih sangat terjal. Ada perbedaan mencolok antara keinginan Barca dan ekspektasi finansial Nerazzurri. Dalam laporannya, Di Marzio membenarkan bahwa media-media di Spanyol terus menggemakan ketertarikan Barcelona. Profil Bastoni yang memiliki kemampuan distribusi bola di atas rata-rata dianggap sangat cocok dengan filosofi permainan Blaugrana. Mengenai masa depan Bastoni di Spanyol, mereka mengonfirmasi minat Barcelona. Namun, saat ini kondisinya sangat berbeda dari apa yang akan dipertimbangkan Inter untuk melepasnya, ujar Di Marzio. Meski kebobolan 2 gol, Yann Sommer tetap jadi pahlawan Inter Milan lawan Roma. Kemenangan telak 5-2 Inter Milan atas AS Roma di San Siro akhir pekan lalu, menyisakan banyak cerita menarik. Sorotan utama tertuju pada kembalinya ketajaman Lautaro Martinez atau berakhirnya puasa gol Marcus Thuram. Namun, di balik hujan gol tersebut, ada sosok veteran yang menjadi kunci stabilitas pertahanan Nerazzurri, yakni Yann Sommer. Meski gagal mencatatkan clean sheet, kiper berusia 37 tahun ini mendapatkan pujian luas atas performanya yang krusial dalam menjaga keunggulan tim asuhan Christian Cifu. Laporan dari Tuttosport menegaskan bahwa skor akhir 5-2 bisa saja berbeda jika Sommer tidak sigap di babak pertama. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika kiper asal Swiss tersebut mematahkan peluang emas Daniel Malen. Penyerang Roma tersebut melepaskan sundulan jarak dekat yang sangat bertenaga dan terarah. Dengan refleks luar biasa, mantan kiper Bayern Munchen ini meregangkan tubuhnya untuk menepis bola, mencegah Roma menyamakan kedudukan pada momen krusial. Penyelamatan ini menjadi fondasi mental bagi Inter untuk terus menekan dan mendominasi laga. Inter Milan dekati Bayern Munchen untuk pinjam Kim Min-jae. Jendela transfer musim panas mendatang diprediksi akan menjadi periode tersibuk bagi manajemen Inter Milan. Di tengah ketidakpastian masa depan beberapa pilar utama, Nerazzurri mulai menyusun daftar belanja ambisius untuk merombak total barisan pertahanan mereka. Salah satu nama yang santer dibicarakan saat ini adalah bek Bayern Munchen, Kim Min-jae. Menurut laporan terbaru dari L'Interista, Inter tengah menjajaki peluang untuk mendatangkan mantan pemain Napoli tersebut dengan status pinjaman guna mengisi kekosongan kepemimpinan di lini belakang. Sebelum mendatangkan pemain baru, Inter harus menyelesaikan teka-teki masa depan dua bek muda mereka. Alessandro Bastoni, bek timnas Italia ini terus diburu secara agresif oleh Barcelona. Jan Bisek, performa impresifnya musim ini membuat Bayern Munchen mulai melirik potensi untuk membawanya pulang ke Jerman. Jika keduanya hengkang, Inter diprediksi akan mengantongi dana segar sekitar 90 juta euro. Namun, kehilangan keduanya berarti Inter kehilangan identitas pertahanan yang sudah terbangun selama ini. Profesional sejati, Acerbi tetap berikan segalanya untuk Inter meski bakal dilepas.
Di tengah rencana besar Inter Milan untuk meremajakan skuad pada bursa transfer musim panas mendatang, satu nama tetap menunjukkan dedikasi luar biasa di pusat pertahanan, yakni Francesco Acerbi. Meskipun menyadari bahwa waktunya di Appiano segera berakhir, bek veteran ini menolak untuk sekadar menjadi penonton di sisa musim ini. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport menegaskan bahwa Acerbi tidak berhalusinasi. Ia tahu betul kebijakan klub yang ingin menyegarkan lini belakang, namun hal itu justru memicu semangatnya untuk menutup karir di Inter dengan kepala tegak. Menginjak usia 38 tahun pada Februari lalu, banyak yang meragukan ketahanan fisik Acerbi, namun, performanya saat melawan AS Roma pada pekan lalu membuktikan sebaliknya. Menghadapi Daniel Malen yang sedang dalam performa terbaik, Acerbi tampil sangat solid dan tenang. Javier Zanetti turun tangan boyong Massimo Peron ke Inter Milan. Peta kekuatan lini tengah Inter Milan diprediksi akan mengalami perombakan besar-besaran pada bursa transfer musim panas mendatang. Di bawah arahan pelatih Christian Cifu, Nerazzurri tidak hanya membidik pemain bintang mapan, tetapi juga mulai melirik talenta muda potensial di Serie A. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa wakil presiden Inter, Javier Zanetti siap bergerak untuk mencoba memboyong gelandang muda berbakat milik Como, Massimo Peron ke Stadio Giuseppe Meazza. Pemain asal Argentina ini dinilai menjadi kepingan yang tepat untuk memperkuat kedalaman skuad Inter Milan. Peron menawarkan profil yang berbeda dari gelandang Inter saat ini. Ia memiliki energi muda yang dibutuhkan untuk mendukung gaya permainan intensitas tinggi yang diinginkan Cifu. Selain itu, pengalaman bermain di bawah asuhan maestro gelandang seperti Fabregas telah membentuk kedewasaan bermain Peron di atas rata-rata pemain seusianya.